Sobat VC, selama 48 tahun menjelma menjadi salah satu ikon utama di industri kecantikan dan perawatan tubuh, The Body Shop menghadapi titik terendah dengan mengumumkan kebangkrutan operasinya di Amerika Serikat dan Kanada. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat sejarah panjangnya dalam membawa produk ramah lingkungan dan beretika ke pasar. Seperti apa perjalanan The Body Shop hingga tidak mampu mempertahankan bisnisnya? Mari kita bedah bisnis The Body Shop. Bedah bisnisnya, tiru strateginya. The Body Shop pertama kali didirikan pada tahun 1976 oleh mendiang aktivis lingkungan hidup dan hak asasi manusia asal Inggris, Anita Roddick. The Body Shop memulai bisnisnya sebagai sebuah perusahaan kecil di Brighton yang hanya menjual 25 produk. Perusahaan The Body Shop menerapkan proses pembuatan dan bahan yang bersifat environmentally friendly, di mana produk kecantikannya berasal dari bahan alami yang diproduksi oleh komunitas petani fair trade. Selain menumbuhkan kepercayaan terhadap produknya melalui branding berbahan alami, konsumen The Body Shop juga dilibatkan langsung kepada program-program kemanusiaan dan lingkungan yang diselenggarakan oleh The Body Shop. Komitmen The Body Shop dalam mendukung perubahan lingkungan dan sosial menuju keadaan yang lebih baik melalui berbagai kegiatan kampanye yang didasari oleh semangat dan nilai-nilai moral di dalam setiap aktivitas bisnisnya. Selain itu, The Body Shop menjadi perusahaan kosmetik internasional pertama yang memenuhi Human Cosmetic Standard yang didukung oleh kelompok internasional perlindungan hewan, di mana perusahaan menentang keras penggunaan hewan untuk uji coba kosmetik. Pada tahun 1980-an, Body Shop adalah tempat yang dituju bagi anak muda untuk menikmati produk-produk beraroma segar dan rangkaian produk kecantikan. Namun, meskipun memiliki sejarah yang kaya, The Body Shop mengalami perubahan kepemilikan beberapa kali. L'Oreal, sebuah raksasa kosmetik, mengakuisisi merek ini pada tahun 2006 dengan harga lebih dari 1 miliar US dollar. Berpindahnya kepemilikan ke L'Oreal ini, banyak orang yang mempertanyakan konsistensi The Body Shop yang berkomitmen dalam menentang keras penggunaan hewan untuk uji coba kosmetik. Karena L'Oreal memiliki visi dan misi yang bertolak belakang dengan The Body Shop. L'Oreal kemudian menjual The Body Shop ke perusahaan asal Brasil, Natura & Co, pada tahun 2017 yang dirasa memiliki kesamaan value serta visi dan misi dengan The Body Shop. Hal itu terbukti pada tahun 2019, perusahaan ini mendapatkan sertifikasi sebagai B Corp, yaitu sebuah sebutan yang diberikan kepada perusahaan yang memenuhi standar transparansi dan kesadaran lingkungan tertentu. Namun, masyarakat masih mempertanyakan komitmennya dan sejauh mana mempertahankan value yang dibawa pada perusahaan yang lebih besar. Apalagi di tahun tersebut sudah banyak kosmetik yang memiliki visi yang sama dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Selain itu, beban dari The Body Shop ini semakin berat dengan adanya seruan boikot karena keterlibatannya dengan anak perusahaan Natura & Co dalam kasus pengujian pada hewan yang juga berdampak pada penjualan. Akibat penurunan penjualan yang berkelanjutan, The Body Shop dijual oleh Natura & Co ke perusahaan manajemen aset Aurelius seharga 266 juta US dollar setelah laporan keuangannya mencatat penurunan bisnis 13,5% secara tahunan pada 2022. Mengutip situs resmi perseroan, Aurelius adalah perusahaan investasi atau pengelolaan aset asal Eropa. Perusahaan ini memiliki strategi inti pertumbuhan portofolio perusahaannya, didukung oleh tim sekitar 180 ahli operasional task force untuk menyelamatkan keuangan perusahaan dan mendatangkan keuntungan kembali. Laporan keuangan The Body Shop menunjukkan adanya penjualan global The Body Shop yang turun dari 1,1 miliar pound sterling pada tahun 2012 menjadi 880 juta pound sterling pada tahun 2022. Laba sebelum pajak The Body Shop turun dari 100 juta pound sterling pada tahun 2012 menjadi 20 juta pound sterling pada tahun 2022. The Body Shop juga telah menunjuk FRP Advisory untuk proses restrukturisasi yang diharapkan dapat menemukan cara memangkas biaya secara signifikan, terutama soal harga sewa dan properti. Setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap bisnis The Body Shop di Inggris, para administrator menyimpulkan bahwa gabungan portofolio toko yang ada saat ini sudah tidak layak lagi. Pada akhirnya, The Body Shop berada pada ambang kebangkrutan. The Body Shop akan menutup hampir setengah dari 198 tokonya di Inggris dan sebanyak 2.000 karyawannya dirumahkan.
Beberapa faktor yang menjadi fokus serta akar kebangkrutan The Body Shop diantaranya adalah 1. Strategi bisnis yang kurang adaptif. The Body Shop terlambat beradaptasi dengan perubahan tren pasar dan perilaku konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, industri kosmetik mengalami perubahan signifikan dengan munculnya merek-merek baru yang lebih inovatif dan kompetitif. The Body Shop masih terpaku pada strategi lama yang berfokus pada produk-produk tradisional dan nilai-nilai etis sehingga tertinggal dari para pesaingnya. 2. Kehilangan pangsa pasar. The Body Shop kehilangan pangsa pasar yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk menurut Euromonitor International, pangsa pasar The Body Shop di Inggris turun dari 5,2% pada tahun 2012 menjadi 2,9% pada tahun 2022. Pergeseran preferensi konsumen ke produk-produk yang lebih personal dan natural. Laporan Mintel menunjukkan bahwa 60% konsumen di Inggris mencari produk kosmetik yang dipersonalisasi dan 55% lainnya mencari produk yang terbuat dari bahan-bahan alami. Harga produk The Body Shop yang relatif mahal. Sebuah survei oleh Which menunjukkan bahwa produk The Body Shop rata-rata 20% lebih mahal daripada produk pesaingnya. 3. Kurangnya inovasi produk. The Body Shop terlambat meluncurkan produk-produk baru yang inovatif. Laporan Nielsen menunjukkan bahwa The Body Shop hanya meluncurkan 10 produk baru di Inggris pada tahun 2022, dibandingkan dengan 50 produk baru yang diluncurkan oleh pesaingnya. 4. Kurangnya investasi dalam pemasaran. The Body Shop tidak cukup berinvestasi dalam pemasaran untuk menjangkau konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama. Data Nielsen menunjukkan bahwa The Body Shop menghabiskan 3% dari pendapatannya untuk pemasaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan rata-rata 6% yang dihabiskan oleh para pesaingnya. Yang kelima, adanya kesalahan manajemen. Manajemen The Body Shop membuat beberapa kesalahan dalam beberapa tahun terakhir, seperti ekspansi yang terlalu cepat. The Body Shop membuka terlalu banyak toko baru di pasar yang tidak menguntungkan. Adanya akuisisi yang tidak berhasil. The Body Shop mengakuisisi beberapa merek yang tidak sesuai dengan citranya. Selain itu, terdapat pengeluaran yang berlebihan. The Body Shop menghabiskan terlalu banyak uang untuk hal-hal yang tidak penting. Kebangkrutan The Body Shop memberikan beberapa pelajaran penting bagi semua perusahaan, yaitu perusahaan harus selalu beradaptasi dengan perubahan tren pasar dan perilaku konsumen. Apalagi generasi Z lebih menyukai produk yang murah dibandingkan ramah lingkungan. Perusahaan harus berinvestasi dalam inovasi produk, pemasaran, dan manajemen yang efektif, agar mampu bertahan dalam perkembangan dunia bisnis yang cepat. Perusahaan harus selalu berhati-hati dalam mengambil resiko, terutama dalam konsistensinya dalam membawa visi misi perusahaan. Perusahaan harus mempertahankan jati dirinya agar tetap unik di mata konsumen. Sobat VC, The Body Shop harus memperkuat kembali narasinya di mata konsumen, terutama generasi muda yang menyukai narasi yang persuasi. Pada akhirnya, sebuah brand memang harus mengubah prosesnya di dunia yang cepat dan harus mampu menilai pasar yang sudah jenuh dengan inovasi yang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk selalu nantikan video bermanfaat dari PNM Venture Capital. Kira-kira Sobat VC mau bedah bisnis apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar!